mari angkat suaramu. Hanya Dia Tuhan yang layak disembah. Whoa, we are the church awakening, singing in victory. Our God is strong in battle. Our God can never fail. Through Him all chains are broken. In Him the sick are healed. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. Be lifted higher, be lifted higher. We lift the sound of your great name. Be lifted higher, be lifted higher. Lord, we exalt you in our praise. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. You're faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you. In the name of Jesus, giants are defeated. Every single mountain has to move. Faithful to your promise. You finish what you started. There is none as powerful as you, Jesus. We call upon your name, Lord Jesus. Hallelujah. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mesti bisa beribadah, siapkan hati pikiran kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan dibagikan sebentar lagi. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan mempersiapkan Hana untuk melahirkan Samuel yang akan Tuhan pakai untuk membawa perubahan bagi bangsa Israel. Hakim atau imam yang dipilih langsung oleh Tuhan, bukan lewat garis keturunan, yang benar-benar mencari Allah. Persiapan untuk meluruskan kembali bangsa Israel untuk membawa perubahan harus melalui proses yang tidak mudah. Hana harus mengalami proses penderitaan, tidak punya anak selama bertahun-tahun.
dihina, tapi dia terus berdoa, dia mempersiapkan dan memberikan korban bakaran yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita buka sama-sama 1 Samuel 2 ayat 30. 2, 3. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Versi NIV-nya adalah, those who honor me, I will honor, but those who despise me will be disdained. Kalimat ini diberikan oleh Eli melalui perantara seorang nabi Tuhan untuk menegur Eli. Ini adalah teguran yang kedua setelah lewat mimpi Samuel. Kita tahu pada akhirnya sepertinya teguran ini tidak membawa perubahan apa-apa kepada kedua anaknya. Poin yang pertama, menghormati aku atau honor me. Menghormati aku bahasa aslinya adalah artinya adalah memuliakan, memberatkan, mendapat tekanan berat. Jadi ada suatu tekanan, jadi kaya, dijadikan terhormat. Jadi menghormati Tuhan itu maksudnya apa? Gimana caranya? Melalui kitab 1 Samuel ini, yang poin yang pertama adalah kita harus berikan persembahan terbaik kita dengan sukacita. Give our best offering with joy. Di 1 Samuel 2 ayat 1-2 katakan seperti ini. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Doa Hana ini adalah setelah Hana memberikan Samuel kepada Eli seumur hidupnya. Hana memberikan anak yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun kepada Tuhan. Dia tidak khawatir dengan keadaan bait Allah yang dipimpin oleh iman yang tidak takut Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Anak yang ditunggu-tunggu tapi diberikan kepada Tuhan dengan sukacita. Seakan-akan Hana ingin memberitahukan bahwa segala mimpi, keinginannya, apa yang paling berharga bagi dia memberikan untuk Tuhan. Seakan apa yang menjadi keinginan Hana udah gak penting lagi, karena dia ingin memberikannya kepada Tuhan. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita memberi dengan sukacita? Hana menghormati Tuhan, honoring God, dengan memberikan apa yang paling berharga bagi Hana. Karena dia memuliakan Tuhan, dia menghormati Tuhan, maka Hana pun dihormati Tuhan. Setelah itu dikatakan Hana mempunyai 5 orang anak, 3 anak laki-laki dan 2 perempuan. Penderitaan yang Hana alami tidak sebanding dengan sukacita pada saat dia menjalankan misi dari Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghormati Hana dengan memberikan 5 anak. Those who honor me, I will honor. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Dihormati oleh Tuhan tentunya adalah suatu privilege atau kehormatan yang tidak layak kita terima. Tapi dia yang paling tahu bagaimana caranya untuk memberkati anaknya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Maleakhi 1 katakan bahwa pada saat kita mempersembahkan korban harus yang terbaik. Bukan binatang yang buta atau binatang yang sakit. Jadi pada saat persembahan kita bukan yang terbaik, bahkan yang cacat diberikan kepada Tuhan. Kata Maleakhi, coba kasih ke gubernur, diterima enggak? Karena pada masa itu posisi gubernur bisa dibilang seperti presiden bagi kita saat ini. Persembahan bisa bicara soal talentamu, waktumu, uangmu. Apakah mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Apa hitung-hitungan? Misalnya pada saat saudara mau memberikan talenta atau kebisaanmu untuk melayani Tuhan, apa masih suka banyak alasan? Apakah saudara masih mau memberikan waktumu dalam sehari untuk berdoa, baca firman? Apakah saudara masih memberikan persembahan perpuluhan di bait Allah? Apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Terutama pada masa-masa pandemik ini. Persembahan apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Korban bakaran apa yang saudara persembahkan setiap hari, setiap minggu? Apa sudah yang terbaik? Bagaimana dengan rutinitas doa kita? Sekarang ini adalah saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk tantangan baru di depan. Seperti seorang pengantin yang mau menikah.
pastinya dia mau memberikan yang terbaik dengan persiapan yang detail setahun sebelumnya. Untuk event yang hanya berlangsung selama 1 hari, calon pengantin akan memastikan segala acaranya berlangsung dengan baik. Dekornya, bajunya, makanannya, tamu undangannya, mempersiapkan dengan baik dengan memberi banyak waktu untuk mengurus pernikahan ini. Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Janji Tuhan selalu bersyarat. Bila Dia berseru, aku akan menyertai di Mazmur. Apakah kita masih berseru kepada Tuhan, berdoa? Di Amsal katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku. Apakah kita masih rajin membaca Alkitab? Masih rutin ibadah online di hari Minggu? Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, bagaimana kita menghormati Tuhan. Poin yang kedua adalah melayani Tuhan dengan penuh hormat. Serving God with reverence. Samuel dari kecil sudah diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk dibesarkan di bait Allah. Dia mendadak yatim piatu. Jadi pada waktu umurnya kira-kira 12 tahun dikatakan dia mulai melayani di bait Allah. Umur yang sama pada waktu Tuhan Yesus pertama kali hilang di Yerusalem pada waktu perayaan Paskah dan ditemukan dia sedang debat dengan imam di bait Allah. Jadi pada saat Tuhan panggil Samuel, dikatakan Samuel belum kenal Tuhan. Karena dikatakan pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun jarang. Makanya Samuel gak kenal Tuhan. Pada saat dipanggil Samuel, Samuel, karena iman pada zaman itu sudah merosot kerohaniannya. Jadi di luar daripada imam, ya lebih parah lagi. Tapi Samuel berada di bawah bimbingan Eli. Sepertinya Eli mau mencoba untuk mendidik Samuel agar tidak menjadi seperti kedua anaknya. Sejak Tuhan memanggil Samuel dan dijawab, sejak saat itulah Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikatakannya pasti terjadi. Akhirnya muncul nabi baru. Akhirnya Samuel pun dipilih untuk jabatan nabi Tuhan menggantikan Eli. Samuel, walaupun lingkungannya bejat, tidak takut akan Tuhan. Tidak ada contoh atau role model yang bisa dijadikan panutan. Tapi tetap menjadi seseorang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Those who honor me, I will honor. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Samuel menghormati Tuhan dengan setia pada panggilannya. Tidak pahit ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan tidak mengeluh di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Jabatan yang Samuel punya pada akhirnya adalah menjadi hakim terakhir bagi bangsa Israel. Nabi yang menjadi wakil Allah. Berkedudukan lebih tinggi dari raja dan jabatan yang lainnya. Samuel juga akhirnya dia memegang peran penting dalam sejarah Israel. Dia mengurapi calon raja pertama bagi bangsa Israel. Sampai sekarang ini sebenarnya pemerintahan Israel itu masih menggunakan sistem teokrasi, yaitu pemerintahan oleh wakil Tuhan. Jadinya dasar dari negara Israel itu adalah berdasarkan agama Kristen Ortodok. Jadi walaupun masih ada yang hidup sekuler atau bebas atau demokratis, tapi karena bangsa Yahudinya lebih dominan, makanya keputusan atau tata cara rabi atau imam tetap berkuasa di Israel sampai sekarang. Kita sekarang masuk ke bagian yang tadi, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Menghina atau despise dari bahasa aslinya artinya adalah menghina, memandang ringan, memandang rendah. Kita masuk ke poin yang pertama, memandang ringan persembahan Tuhan. Jangan seperti anak Eli, dia mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Dikatakan bahwa pada saat ada orang yang kalau memberikan korban di bait Allah, dia minta bujangnya datang dengan garpu besar untuk ambil dulu bagian the bestnya. Jangan dimasak dulu, maunya ambil mentah aja. Dia mengambil bagian Tuhan. Harusnya orang yang memberikan korban bakaran itu harus dibakar dulu dengan api di bait Allah. Lemak yang harusnya menjadi milik Tuhan, jangan kita ambil kembali. Kalau kita sudah berikan untuk Tuhan, ya sudah. Kedua anak Eli itu juga membuat skandal di bait Allah dengan memaksa wanita di bait Allah untuk tidur dengan mereka. Anak Eli ini menodai persembahan Tuhan dengan memandang rendah korban bakaran atau persembahan dari bangsa Israel untuk Tuhan. Melakukan skandal seks lagi. Mencuri apa yang menjadi milik Tuhan dan menodai bait Allah. Tuhan katakan, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Akibatnya,
kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, meninggal dengan naas di medan pertempuran dengan dirampasnya tabut Tuhan oleh pihak musuh. Tabut yang dianggap sebagai simbol kehadiran Allah untuk kemenangan perang bagi bangsa Israel. Tabutnya dirampas oleh musuh. Anak Eli ini juga pada saat-saat terakhir tidak mau menerima nasihat dan teguran Eli. Karenanya penting buat orang tua untuk mendidik dan membawa anaknya kepada Tuhan dari waktu kecil. Ini adalah tugas yang benar-benar harus dijalankan sejak kecil, terutama di masa-masa sekarang ini. Yang dikejar oleh si jahat adalah selalu generasi. Parents must prepare their children. Orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya untuk ikut Tuhan. Terutama di masa dunia semakin jahat. Anak-anak, adik kita, sepupu kita, dan semua orang yang berada di generasi di bawah kita butuh dipersiapkan. Makanya di masa seperti ini pun, jangan lupa ajak anak nonton misalnya MIC Kids Online, ajak berdoa, baca firman. Yang anak muda, youth, kita ada Zoom meeting, bisa disuruh ikut. Eli dikatakan bahwa sampai terakhir tidak berhasil membawa kedua anaknya ke jalur yang benar. Poin yang kedua dari menghina adalah membiarkan dosa yang sudah diketahui. 1 Samuel 3 ayat 13. Sebab telah kuperintahkan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi dia tidak memarahi mereka. Sebagai orang tua yang baik, seharusnya Eli mendisiplin atau memecat anaknya dari jabatan di bait Allah, tapi tidak dilakukan. Akibatnya, Eli dan keturunannya tidak ada yang pelayanan imam lagi untuk selamanya. Bahkan dikatakan tidak ada korban sembelihan yang bisa menghapuskan dosa keluarga Eli untuk selamanya. Tuhan katakan bahwa Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Akibatnya, di masa tuanya dikatakan mata Eli rusak, tidak bisa melihat. Dan pada saat dia mendengar kabar bahwa kedua anaknya meninggal, dia juga meninggal mendadak, jatuh terlentang dari kursi karena sudah tua dan badannya gemuk. Yeremia 18 ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku akan mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Manusia bisa berubah. Karenanya, janganlah kita menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya dan membuat Tuhan menyesal dan mau memberhentikan keberuntungan yang tadinya mau didatangkan kepada kita. Those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdained. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Mari kita mulai menghormati Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik dan melayani dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan, bukan karena ada maunya. Selain itu, kita jangan menghina Tuhan dengan memandang rendah atau ringan persembahan Tuhan dan membiarkan dosa yang sudah diketahui tanpa ada pertobatan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa honor You Tuhan, menghormati Engkau dengan apa yang kami punya Tuhan. Apakah dari keuangan kami, apakah dari kebisaan kami, talenta kami Tuhan, biar kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk para orang tua Tuhan, agar mereka mampu Tuhan membimbing dan mendidik anaknya untuk kenal Tuhan dari kecil. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk yang belum masih single Tuhan, biar mereka bisa menjadi dampak Tuhan bagi keluarganya, bagi lingkungannya Tuhan, biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Dan biar untuk masa-masa seperti ini Tuhan, biar kami bisa mempersiapkan diri Tuhan untuk apa yang ada di depan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau bersama kami, Engkau bersama dengan anak-anak-Mu. Kau katakan bahwa aku akan menyertai Engkau sampai selamanya Tuhan, sampai akhir zaman. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, agar setiap penyertaan-Mu Tuhan, mampukan anak-anak-Mu Tuhan untuk berikan hikmat, berikan jalan yang lurus Tuhan dalam menghadapi segala cobaan Tuhan. Mungkin ada yang merasa bahwa saat-saat ini begini sulit Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pengharapan, berikan suatu semangat yang baru Tuhan, agar mereka bisa maju, agar mereka bisa bangkit
lebih daripada sebelumnya Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.